Oke, selamat pagi dan salam sehat untuk kita semua. Pada pertemuan kali ini, Ibu akan lanjutkan penjelasan Ibu tentang sel elektrokimia, di mana sel elektrokimia kemarin ada dua, yaitu sel volta dan sel elektrolisis. Dan sekilas, Ibu sudah jelaskan perbedaan antara sel volta dan sel elektrolisis. Nah, sekarang kita masuk secara mendalam. Ibu akan jelaskan tentang sel volta. Yang pertama sekali yang akan Ibu jelaskan dalam sel volta itu adalah tentang reaksi spontan. Jadi arti reaksi spontan itu reaksinya bisa berlangsung tanpa diberikan energi atau apa-apa. Nah, jadi redoks dapat kemarin dipecah menjadi dua setengah sel reaksi, yaitu reaksi oksidasi dan reduksi yang dapat memberi penjelasan tentang reaksi spontan. Dan reaksi spontan yang terjadi pada suatu baterai dapat digunakan sebagai sumber arus listrik. Nah, reaksi redoks akan terjadi jika ke dalam larutan tembaga sulfat ditambahkan logam seng, di mana warna biru larutan semakin pudar dan logam tembaga akan menempel pada seng. Suhu larutan akan naik karena reaksi ini reaksi eksoterm. Persamaan reaksi yang dapat ditulis adalah Zn solid tambah Cu2 positif menghasilkan Zn2 positif tambah Cu. Itu reaksi yang terjadi pada redoks yang ini. Nah, ini dia. Nah, jadi di sini ada larutan CuSO4 dimasukkan logam Zn. Nanti Cu-nya akan menempel pada Zn, itulah yang warna hitam di gambar 2. Nah, jadi percobaannya lempeng Zn dicelupkan dalam larutan CuSO4 yang berwarna biru. Larutan CuSO4 menjadi tidak berwarna. Lempeng logam Zn yang dicelupkan dalam larutan CuSO4 dilapisi dengan logam Cu yang berwarna gelap. Itu dia, menempel dia pada Zn Cu-nya. Ibu rasa paham tentang itu kan? Oke, kita lanjut reaksi spontan. Nah, jadi persamaan setengah reaksi dari reaksi tadi itu adalah yang pertama Zn solid menjadi Zn2 positif tambah 2 elektron, melepaskan elektron. Satu lagi Cu2 positif tambah 2 elektron, menghasilkan Cu. Nah, jadi di sana dia menerima elektron. Yang melepas elektron oksidasi, yang menerima elektron reduksi. Ya kan? Nah, pada reaksi ini elektron berpindah secara langsung dari seng ke ion Cu. Sebaliknya, jika logam tembaga dicelupkan dalam larutan ZnSO4 atau seng sulfat yang tidak berwarna, tidak terjadi perubahan apapun. Hal ini disebabkan lebih mudah melepas elektron pada tembaga atau seng, reduktor lebih kuat dari tembaga. Jadi seng itu lebih kuat dia dari tembaga. Tembaga itu langsung dapat dia melepaskan elektron
Karena reaksinya tadi reaksi yang melepas itu adalah oksidasi. Oke, kita lanjut. Sel galvani atau sel volta. Sel galvani itu sama dengan sel volta. Itu adalah sel elektrokimia yang dapat menyebabkan terjadinya energi listrik dari suatu reaksi redoks yang spontan. Itu kemarin sudah Ibu jelaskan di perbedaan sel volta dan sel elektrolisis kan? Reaksi redoks spontan yang dapat mengakibatkan terjadinya energi listrik ini ditemukan oleh Luigi Galvani dan Alessandro Giuseppe Volta. Nah, jadi dari sana diambil nama selnya. Sel Galvani atau sel Volta. Itu dia. Jadi nama selnya diambil dari penemunya. Oke, kita lanjut. Ini dia sel galvani atau sel volta itu dihubungkan oleh jembatan garam tabung U terbalik. Bisa kalian lihat yang ini. Itu adalah tabung U terbalik berisi larutan Na2SO4 berfungsi sebagai medium penghantar listrik. Di antara kedua larutan. Arus elektron mengalir keluar dari elektroda Zn menuju Cu. Itu dia. Kita lanjut. Sel galvani atau sel volta terdiri atas beberapa bagian. Yang pertama, voltmeter, menentukan besarnya potensial sel atau tegangan. Yang kedua, jembatan garam untuk menjaga kenetralan muatan listrik pada larutan. Kenetralan muatan listrik, itu dia fungsi dari jembatan garam. Sedangkan anoda, elektrode negatif tempat terjadinya oksidasi pada gambar yang bertindak sebagai anoda adalah Zn. Sedangkan katoda itu adalah Cu, itu dia. Nah, kita lanjut. Sel galvani atau sel volta. Ini dia. Jembatan garam, tabung U terbalik, berisi KCl. Ini sel galvani yang keempat. Sebagai media penghantar antara dua larutan. Ujung pada tabung U ditutup kapas untuk mencegah larutan KCl mengalir ke dalam wadah ketika anion dan kation bergerak. Elektron mengalir dari anoda Zn ke katoda Cu. Oke, kita menentukan potensial sel atau E-sel. Arus listrik mengalir dari anoda ke katoda. Itu merupakan kebalikannya tadi. Kebalikan dari elektroda atau elektron. Sedangkan arus listrik dari anoda ke katoda. Karena ada selisih energi potensial listrik di antara kedua elektroda, dalam percobaan selisih potensial listrik di anoda dan katoda diukur dengan voltmeter. Dan angkanya disebut dengan potensial sel atau E-sel, E0 sel itu dia. Nah, kita lihat yang berikut ini. Contoh penentuan E0 untuk Zn. Nah, bisa nanti kalian perhatikan. Kemudian yang berikutnya di sini
ada ditentukan nilai potensial reduksi pada STP. Nilai potensial reduksi pada STP. Sampai sini dia. Kemudian next, kalau itu udah ada di buku paketmu ya. Harga enol sel setiap reaksi reduksi. Nah, di sini ada deret sel. Susunan unsur berdasarkan potensial elektroda standarnya disebut deret elektrokimia atau deret volta. Umumnya deret volta yang sering dipakai adalah, nah singkatannya biar kalian lebih cepat mengingat tentang deret volta, libur kayaknya kurang pas, nanti Bu sampaikan lagi ya. Kita lanjut aja dulu pada deret volta, unsur logam dengan potensial elektroda lebih negatif ditempatkan di bagian kiri, sedangkan unsur dengan potensial elektroda positif di bagian kanan. Fungsi deret logam volta adalah mengetahui apakah reaksi tersebut bisa berlangsung spontan atau tidak. Nah, enol sel itu bisa kita tentukan dari rumus enol E sel sama dengan enol reduksi dikurang enol dari oksidasi. Itu dia, jadi anoda tambah enol sel itu enol oksidasi tambah enol reduksi atau enol anoda ditambah enol katoda. Nah, sel volta dalam kehidupan sehari-hari itu sel primer itu bisa kita temukan di baterai kering, kemudian alkalin, merkuri, perak oksida, dan LiSOCl. Sel sekunder itu bisa ditemukan di baterai aki. Nah, kemudian sel volta juga terjadi pada korosi. Bentuk paling umum dari korosi adalah karak besi. Fakta korosi harus ada pelembapan dan oksigen. Besi berkarat lebih cepat pada pH rendah. H positif tinggi. Nah, jadi bisa kalian perhatikan nanti untuk lebih jelasnya, bisa nanti dibaca di buku paket ya. Kalau ada kurang jelas, bisa kalian tanyakan sama Ibu lewat WA Japri. Ya, selamat pagi. Sekian untuk pagi ini. Sekian dan terima kasih.